Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai Direktur Keuangan di PT Arsa. Perkenalkan, nama saya Humaira Tayarana dengan NIM 64231915. Nama saya Milik Swadani dengan NIM 64231662. Nama saya Malika Nalurita dengan NIM 64231784. Perusahaan PT Asra. PT Asra merupakan perusahaan di bidang manufaktur. Model bisnis pada perusahaan ini teridentifikasi menciptakan sinergi dan peluang di seluruh sektor industri, termasuk yang pertama ada industri otomotif, kedua jasa keuangan, ketiga alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Selanjutnya, PT Asra juga merupakan perusahaan yang memiliki visi dan misi. Visi misinya, yang pertama ada visi, menjadikan supplier komponen otomotif kelas dunia sebagai mitra usaha pilihan utama di Indonesia dengan didukung kemampuan engineering yang handal. Misinya itu ada 4. Yang pertama, menjadikan milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau konsumen. Ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama. Keempat, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Di sini ada Direktur Keuangan di PT Arsa ya. Sebelumnya, Direktur Keuangan atau Chief Financial Officer itu merupakan posisi kunci dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek keuangan dan memegang pengaruh signifikan terhadap kesehatan keuangan serta arah strateginya. Gaji pada Direktur Keuangan itu bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, diantaranya seperti ukuran perusahaan. Jika perusahaan yang masih kecil atau merintis itu sudah pasti gajinya berbeda dengan gaji pada perusahaan yang sudah besar. Lalu ada tergantung industri, lokasi, dan pengalaman yang dimiliki. Nah, namun pada PT Arsa sendiri, gaji Direktur Keuangan itu dimulai dari 200 hingga 500. Selanjutnya di sini ada beberapa peraturan umum yang ada di PT Arsa. Di antaranya yaitu pertama, setiap karyawan wajib memeriksa peralatan kerja sebelum memulai bekerja dan akan meninggalkan pekerjaan, sehingga benar-benar tidak akan menimbulkan kerusakan dan mengganggu pekerjaan. Lalu yang kedua, ada setiap karyawan itu wajib memelihara ketertiban dan kebersihan di tempat kerja. Yang terakhir, ada di setiap karyawan itu wajib bersikap, berperilaku, dan berpakaian yang pantas dan sopan, karena bagi mereka yang bekerja pada bagian tertentu yang sifat pekerjaannya memerlukan keseragaman. Lalu di sini ada struktur organisasi perusahaan ya, yang mana Direktur Keuangan itu di bawah wewenang dari Direktur Utama dan Direksi. Yang mana Direktur Keuangan itu juga yang memperhatikan mengawasi manajer keuangan, yang mana di dalam manajer keuangan itu dia juga mengawasi tim analisis keuangan, tim akuntansi, tim pengelolaan kas, serta tim perencanaan keuangan. Tugas Direktur Keuangan. 1. Perencanaan dan urutan aktivitas. Memastikan strategi perencanaan kegiatan sesuai dengan visi misi perusahaan. Yang kedua, menyusun strategi pemenuhan kebutuhan dari sisi keuangan. Yang ketiga, ada memastikan strategi monitoring dan pelaporan divisi keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi jadwal yang telah direncanakan. Yang keempat, ada mengkoordinasi dan mengontrol sistem pencatatan arus kas serta mengarahkan dan mengkoordinasi proses penyusunan anggaran dengan auditor. Selanjutnya, auditor yang akan menyampaikan ke Direktur Utama dan semua departemen. Selanjutnya ada kualifikasi Direktur Keuangan. Yang pertama, pendidikan gelar sarjana di bidang akuntansi, keuangan bisnis, atau bidang terkait lainnya. Yang kedua, bersertifikat profesional. Contohnya tuh ada sertifikat public account atau bisa sertifikat lainnya. Yang ketiga, ada pengalaman kerja minimal 6-8 tahun di bidang keuangan dengan beberapa tahun di posisi manajerial. Yang keempat, kemampuan untuk menganalisis data keuangan dan membuat keputusan berbasis data. Yang kelima, kemampuan manajerial untuk memimpin dan mengelola tim keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.